Amerika Serikat telah memutuskan untuk kembali ke bulan pada Februari tahun 2026. Ini akan menjadi kali pertama sejak program Apollo para astronot meninggalkan orbit bumi menuju orbit bulan. Misi ini memiliki nama dan tanggal spesifik, dan mungkin menandai awal era baru dalam eksplorasi ruang angkasa. NASA menamakannya Artemis II, wanita pertama dalam sejarah manusia yang dikirim keluar dari orbit bumi, juga akan melakukan perjalanan ke bulan. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa AES begitu terburu-buru untuk kembali ke bulan. Program Artemis adalah program ruang angkasa terbesar sejak program Apollo, tetapi tidak seperti di masa lalu. Kali ini bukan hanya tentang mencapai bulan. Artemis dibangun untuk mengajarkan manusia cara untuk tetap berada di bulan. Pada November tahun 2022, NASA meluncurkan Artemis C, langkah pertama dalam keseluruhan program. Meskipun tidak berawak, pesawat ini terbang selama 25 hari. Mengirimkan pesawat ruang angkasa Orion ke orbit retrograde yang jauh, dan menguji sistem navigasi, propulsi, dan penyisipan orbit. Keberhasilan misi ini sangat penting untuk memvalidasi roket SLS dan pesawat ruang angkasa Orion. Karena misi selanjutnya, selama misi mereka perlu mengirim astronot ke luar angkasa. Tentu saja, Artemis I juga memberikan data berharga tentang radiasi, kinerja sistem listrik, dan komunikasi, serta menguji manuver kompleks di orbit bulan. Tanpa kontribusi Artemis I, Artemis II tidak dapat diluncurkan dengan aman. Sekarang, misi Artemis II akan kembali menggunakan pesawat ruang angkasa Orion dan diluncurkan ke luar angkasa dengan roket SLS yang kuat. Roket terkuat yang pernah dibangun NASA. Roket ini akan memberikan daya dorong yang diperlukan untuk mengirim astronot ke bulan. Artemis II memiliki total 4 astronot, masing-masing dengan peran spesifik dalam misi tersebut. Pertama adalah Lee Duiseman, komandan misi. Astronot kedua adalah Victor Glover, yang akan bertugas sebagai pilot dan membantu komandan dalam mengemudikan pesawat ruang angkasa. Selama fase utama misi, ia juga akan bertanggung jawab atas manajemen sistem dan pengemudian pesawat ruang angkasa Orion. Astronot ketiga adalah Stina Koch, wanita pertama dalam misi ini, dan seorang spesialis misi. Tanggung jawabnya meliputi mendukung tujuan misi secara keseluruhan, menguji sistem pendukung kehidupan, melakukan penelitian ilmiah, dan membantu memvalidasi sistem pesawat ruang angkasa untuk misi mendatang. Astronot terakhir, astronot tersebut adalah Jeremiah Hansen dari Badan Antariksa Kanada, yang juga merupakan spesialis misi. Artemis II dijadwalkan diluncurkan pada Februari tahun 2026 dari Kennedy Space Center di Florida. AS. Tanggal peluncuran saat ini ditetapkan sementara pada tanggal 6. Jika diluncurkan pada hari itu, roket Artemis II SLS akan diluncurkan dari Florida dan akan menjadi roket paling kuat yang pernah dibangun oleh NASA. Roket ini dapat berakselerasi hingga sekitar 27.000 km per jam hanya dalam beberapa menit dan mengirimkan misi ke orbit bumi rendah dalam waktu sekitar 8 menit. Setelah memasuki ruang angkasa, roket akan terpisah dari 2 roket pendorongnya, dan roket inti akan melanjutkan perjalanannya ke ruang angkasa. Setelah periode operasi, roket inti juga akan terpisah. Pada titik ini, tahap kedua, ICP, akan menyala. Tahap ini melibatkan apa yang disebut injeksi orbit transfer bumi bulan. Mesin injeksi akan terus menyala, memberikan pesawat ruang angkasa Orion kecepatan yang diperlukan untuk keluar dari orbit bumi dan terbang menuju bulan. Namun, perjalanan ini tidak akan berjalan mulus. Pesawat ruang angkasa Orion akan memasuki orbit melengkung, yang awalnya dibentuk oleh gravitasi bumi, dan secara bertahap semakin dipengaruhi oleh gravitasi bulan, seperti ini. Seperti pesawat ruang angkasa yang diluncurkan di sepanjang busur besar, ditarik oleh sistem bumi bulan.
Para astronot akan menghabiskan 24 jam pertama setelah meninggalkan orbit bumi untuk melakukan uji coba penting pada navigasi, komunikasi, dan stabilitas pesawat ruang angkasa untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Sementara itu, busur lintasan pesawat ruang angkasa akan terus melebar selama beberapa hari ke depan saat pesawat ruang angkasa Orion bergerak semakin jauh dari bumi dan pengaruh bulan mulai mendominasi. Ketika mereka tiba, mereka tidak akan lebih dari 7.400 km dari permukaan bulan. Namun, kali ini mereka tidak akan mendarat di bulan. Pesawat ruang angkasa Orion hanya akan terbang melewatinya. Seperti bulan mengorbit bumi. Menyelesaikan lintasan ini mungkin membutuhkan beberapa jam. Atau bahkan lebih lama. Selama penerbangan lintas bulan, para astronot tidak hanya perlu mempersiapkan diri untuk kembali ke bumi, tetapi juga melakukan serangkaian studi dan pengambilan foto di sisi jauh bulan. Seluruh misi Artemis II akan berlangsung selama 10 hari. Meskipun Artemis II tidak akan mendarat di bulan, kemungkinan besar misi ini akan menjadi salah satu misi luar angkasa terpenting abad ini. Dan jika semuanya berjalan lancar dengan Artemis II, Artemis III akan segera melakukan misi pendaratan berawak di bulan.